Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aida Zahro dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 27. Jadi di sini saya akan mengikuti ulangan PPKN secara lisan bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Mengapa undang-undang dapat menjamin hak-hak warga negara? Karena undang-undang merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh suatu lembaga tertentu. Dokumen tersebut berisi tentang aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Jika ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Lalu contohnya itu ada sebagian mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasanya itu sangat merugikan sebagian besar masyarakat. Hal itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum karena sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan moral yang berlaku yang diatur umum, menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati ketertiban dan keamanan umum, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah masyarakat dapat menjadi pelaku penegak hukum? Jawabannya tidak. Masyarakat tidak dapat menjadi pelaku penegak hukum secara langsung, tetapi masyarakat dapat menjadi pendukung penegak hukum agar penegakan hukum berjalan dengan lancar. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa. Terdakwa pernah dipidana, perbuatan terdakwa melukai korban secara fisik, kejahatan yang dilakukan terdakwa berada pada derajat yang tinggi, terdakwa otak dari kejahatan, kejahatan menggunakan senjata api. Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatannya. Bersikap kooperatif saat persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Peran terdakwa kecil dalam tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa masih di bawah umur atau sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Yang keenam, terdakwa menyesali perbuatannya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting bagi masyarakat, bagi warga negara dan juga pemerintah. Perlindungan dan penegakan hukum yang baik maka dapat menjamin hak-hak warga negara dan juga pemerintah berjalan dengan lancar. Apa yang mengharuskan perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan lancar? Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian dan kedamaian. Peran Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wewenangnya memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan di sini itu artinya tindakan sebagai penuntut hukum di pengadilan dan memberikan perkara kepada pengadilan. Lalu peran hakim mengadili perkara di pengadilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan oleh siapapun. Hakim adalah pejabat di pengadilan yang diberikan wewenang oleh UU untuk mengadili. Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan itu ada dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dalam lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam lingkungan agama itu ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Dalam lingkungan militer itu ada pengadilan militer itu yang bertugas untuk mengadili tingkat kapten ke bawah, pengadilan tinggi militer yang mengadili tingkat mayor ke atas, pengadilan militer utama yang mengadili banding di tingkat pengadilan tinggi militer, sama pengadilan militer utama itu sama pengadilan militer pertempuran itu yang mengadili khusus di medan pertempuran. Lalu
ada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara itu ada pengadilan tata usaha negara sama pengadilan tinggi tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim yang baik itu yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, lalu yang tidak tercela, adil, jujur, profesional, dan berpengalaman dalam hukum. Terus peran advokat atau pengacara itu memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum UU nomor 18 tahun 2003. Lalu ada peran KPK. Peran KPK itu melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lalu ada bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Pelanggaran hukum adalah pengingkaran kewajiban masyarakat terhadap ketetapan yang sudah dibuat dari peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum dilakukan oleh pelaku yang dalam itu atas bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan karena pandangan pelaku terhadap kejahatan sebagai suatu hal yang biasa. Lalu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran hukum itu ada yang di keluarga, terus ada yang di sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang di lingkungan keluarga itu contohnya tidak mendengarkan perintah orang tua, lalu bangun kesiangan, terus malas belajar, menonton televisi hingga larut malam. Kalau yang di lingkungan sekolah itu ada datang ke sekolah terlambat, terus tidak mengerjakan tugas, terus bolos saat pelajaran sekolah, lalu membuang sampah sembarangan. Di lingkungan masyarakat itu tidak toleran terhadap tetangga, mengganggu tetangga, mangkir dari tugas ronda malam, terus ada tidak mengikuti kerja bakti. Lalu yang di lingkungan bangsa dan negara itu ada melakukan korupsi, melakukan aksi teror, melakukan kejahatan, melanggar rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi dari pelanggaran hukum. Sanksi dari pelanggaran hukum itu banyak ragamnya, tetapi sanksi norma itu berbeda-beda satu sama lain. Norma agama, sanksinya dosa di akhirat kelak kemudian hari. Norma kesopanan, sanksinya itu dikucilkan, dicemooh, dicela. Terus sanksi norma kesusilaan itu sanksinya ada dihina, malu, merasa bersalah. Terus ada norma hukum itu sanksinya ada tegas nyata dan mendapat hukuman. Lalu ada macam-macam hukuman menurut pasal 10 KUHP. Hukuman pokok itu ada hukuman mati sama hukuman penjara. Hukuman penjara itu ada yang penjara seumur hidup, penjara sementara waktu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, sama penjara kurungan itu minimal 1 hari, maksimal 1 bulan. Terus ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu kayak hak yang pencabutan hak-hak tertentu, terus penyitaan barang-barang tertentu, terus ada pengumuman kekuasaan hakim, pengumuman keputusan hakim. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.